Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Hara juga. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, di video kali ini saya akan cobain review dari Pixel Experience Plus Android 10 ya. Dan pastinya ini yang official dan sudah stable ya dari webnya sih. Dan di Oke, dan ini sudah di home screen-nya, dan kurang lebih dari home screen ini sama aja sih dengan yang Pixel yang biasa ya. Jadi kurang lebih nggak terlalu beda-beda jauh untuk dari fitur dan yang lainnya, cuma berbeda sedikit dari customisasinya, dan itu pun nggak terlalu banyak, nggak terlalu komplit lah buat customisasi di ROM Pixel yang Plus ini guys. Dan di sini juga saya sudah install beberapa aplikasi ya, seperti buat sosial media, browsing dan streamingnya. Dan pemakaian saya di sini sebelumnya buat sosial media doang, saya nggak ngegame ya, dan nanti saya akan cobain game PUBG juga sih sebenarnya di ROM ini guys, tapi di akhir video ya. Dan kurang lebih di sini kayak gini ya, aplikasi pemutar musiknya itu wajib nggak ada, dan perekam layar nggak ada, tapi kalau perekam layar ada dari status bar ya guys untuk perekam layarnya. Tapi di sini begitu klik langsung dia aktif untuk merekam ya, nggak ada settingan, dan memang itu seperti bawaannya lah. Dan kurang lebih seperti itu. Coba kita lihat dari setelannya. Dan menurut saya sih di ROM ini agak boros ya, karena lebih cepat anget ya. Kalau panas sih enggak, cuma lebih cepat anget gimana ya. Jadi nggak terlalu, buat pemakaian sehari-hari itu nggak terlalu hemat baterai sih kalau menurut saya guys. Dan ini juga masih pakai kernel bawaan ya, kernelnya seperti itu, dan versinya. Dan kita lihat di sini dari sistem opsi developer, dan kita lihat free RAM nya guys, dan sekitar 700 hampir 800 MB ya buat free RAM nya. Dan saya sudah install beberapa aplikasi sosial media, dan ini termasuk ya emang enak lah, lebih manajemen RAM nya lebih baik ya, karena biasanya sih memang semakin sedikit customisasi itu semakin hemat buat RAM nya, penggunaan RAM nya, jadi wajar. Dan biasanya kalau di Havok juga yang banyak itu paling 600 sampai 700 ya, kalau mau sampai 800 ini agak susah sih sebenarnya. Dan di sistem juga ada customisasinya, ini dia sedikit pembedanya ya di ROM Pixel ini dari yang biasa dan yang versi plusnya guys. Di sini dari gestur sih nggak, sama aja sih sebenarnya. Kalau di gestur ada lebih settingan, dan ini lebih enak ya daripada yang sebelumnya itu cuma satu doang tuh. Dan yang lainnya sebenarnya di sini ada untuk swipe, untuk screenshotnya juga. Dan di sini yang lebihnya ada settingan tombol guys. Di tombol ini ada navigasi, gestur juga, buat apa dibuat double itu sebenarnya. Dan edge gini settingan untuk power, dan yang seperti ini guys, cuma itu doang ya, tapi lumayan lah daripada nggak ada. Dan dari status bar juga ada settingannya, ada monitor. Oke, seperti ini bisa disetting posisi jam, baterai, slide kecerahan. Oke, seperti itu doang. Dan di sini juga ada pembaruan sistemnya, jadi bisa update via OTA ya. Jadi nggak perlu download dari webnya, cuma kurang lebih prosesnya sih sama aja. Walaupun download dari sini otomatis nanti flashnya via TWRP lagi, dan download full ROM-nya sama aja sih sebenarnya guys. Mau download lewat sini, mau update lewat sini ataupun lewat TWRP biasa, itu sama aja sih. Dan yang lainnya sih di sini pembedanya juga sekarang sudah update-nya, sudah ada face unlock ya. Oke, dan di sini face unlock-nya sudah berfungsi dengan normal ya, nggak ngebug. Dan saya juga sudah cobain sendiri guys, jadi nggak ngebug, jadi ini aman untuk face unlock. Dan buat kalian yang biasa suka pakai face unlock, ini sudah lumayan ya, sudah aman lah, bisa dipakai dengan normal. Tapi di sini guys saya pakai buat fingerprint guys, di fingerprint juga normal ya, nggak ngebugnya, masih enak lah buat di fingerprint juga guys. Dan di lokasi juga nggak ada masalah, jadi aman buat di lokasi. Buat kalian butuh lokasi buat driver, buat ojol, itu sudah aman guys.
Jadi oke lah, bisa recommended buat kalian. Cuma kalau di sini sih buat daily, buat sehari-hari kayaknya agak kurang ya. Mungkin kalian bisa ganti kernelnya mungkin biar lebih hemat baterai. Dan kalau buat performa sih kayaknya lumayan ya, tapi nanti kita coba tes di PUBG Mobile. Dari suara sih kurang lebih sama aja ya. Kalau dari suara kita lihatnya guys, tampilan cuma settingan yang pada umumnya doang. Ada dark mode, tapi cuma kita nggak aktifkan dark mode. Dari perangkat Bluetooth kita cek, di Bluetooth juga aktif normal ya. Dan dari hotspot juga sudah oke sebenarnya, karena sudah ada fixnya di updatean sebelumnya ya. Ini sudah aman semua. Oke, ini dia guys pemakaian saya yang sebelumnya, dan ini sudah cas sampai 100% ya. Dan di sini sudah lowbat banget sih sebenarnya, agak telat saya review ya karena ini sudah 6% guys. Dan kita lihat dari sini pengisian penuh terakhirnya 13 jam yang lalu, dan penggunaan layarnya 7 jam sekian ya. Dan ini menurut saya agak kurang hemat ya, karena biasanya di ROM UI ataupun di ROM OSP yang lainnya itu biasa kalau buat pemakaian sosial media doang tuh sampai 8 jam lebih guys, dan ini cuma dapat 7 jam. Jadi kurang recommended lah kalau buat sehari-hari sebenarnya. Tapi mungkin karena lebih hangat, lebih anu tuh, jadi mungkin lebih enak buat performa, buat ngegamenya sebenarnya. Dan ini dia guys penggunaan baterai dari yang saya pakai buat sosial media. Di sini saya nggak terlalu pakai banyak sih, apalagi buat ngegame. Cuma nanti kita akan install gamenya juga. Penggunaan layar 7 jam, dan saya pakai streaming YouTube juga buat sehari-hari ya. Dan dari grafisnya sih sudah normal, dan tapi ini sudah boros banget sih kalau saya lihat dari shot layarnya sebenarnya guys. Shot layar dapat 7 jam kurang enak ya. Biasanya kalau saya sebelumnya di Pixel tuh biasa sampai 8 jam kalau buat sosial media doang. Dan biasa kalau ngegame tuh paling 6 jam sekian sampai hampir 7 jam lah. Tapi dapat shot main game 1 jam lebih seperti itu guys. Jadi agak kurang ya. Dan kita cobain buat ngegame. Sekarang kita lihat di PUBG-nya kayak gimana guys. Oke guys, di sini kita sudah login buat di PUBG Mobile ya, dan kurang lebih ini agak cepet anget ya. Dan mungkin ini juga karena pengaruh dari sinyal, ini sinyalnya agak kurang stabil sih sebenarnya di tempat saya yang sekarang. Dan kita lihat dari grafis, di grafis juga sudah support buat HD ya. Dan ini sudah lumayan guys, karena biasanya di Pixel Experience itu walaupun plus atau enggak yang biasa itu enggak support buat grafis HD dan frame rate high itu enggak bisa ya. Karena di updatean yang sekarang ini sudah lumayan buat ngegamenya. Tapi walaupun gamenya lumayan, ini saya ngerasa memang beneran cepet anget deh guys. Kalau panas sih enggak sih, panas yang berlebihan ini, cuma walaupun buat sosial media doang ini cepet anget ya. Dan mungkin nanti saya akan cobain buat review di kernel Agnia ya, buat performa. Jadi saya pengen cobain karena ini sudah memang kernel bawaannya sudah cepet anget. Jadi saya pengen coba kernel Agni buat yang hyper ya. Jadi biar kita lihat performa, biar sekali-sekali lah biar anget ya. Oke, kita cobain dari grafis, dan kita lihat dari audio juga guys. Di audio sudah high ya, dan sudah biasa sih sebenarnya di audio ini. Dan kita cobain satu match dan kita rasain gimana ya, dan mudah nggak nge-lag sih juga. Oke guys, jadi kita sudah cobain buat main ini bentar ya, dan ini kurang lebih koneksinya masih oke lah, masih stabil. Oke, ternyata memang enak nih guys, jadi sudah enak ya, lumayan smooth. Untuk pemakaian ngegame nih sudah lumayan licin ya. Oke, karena memang koneksinya agak kurang stabil sih sebenarnya nih guys. Jadi kurang enak ya, karena ini lagi di tempat lain buat video. Tapi menurut saya ini sudah sensasi, sudah enak ya buat sensitifnya nih. Jadi oke lah buat ngegame sih oke, cuma kalau buat hemat baterai kayaknya enggak sih di ROM nih guys, kecuali mungkin kalian ganti kernel, pakai kernel yang enggak terlalu performanya tinggi-tinggi banget ya, ini soalnya cepat rada anget sih sebenarnya. Oke, karena memang koneksinya enggak stabil, kita nggak bisa terus coba tes ya kan. Tapi overall ini sudah buat ngegame sih sudah enak, buat gerak kiri kanan ini sudah smooth banget nih guys. Cuma kalau pengen ganti kernel kayaknya lebih smooth lagi nih.
Oke guys, jadi kita cukup aja buat review dari PUBG, tapi sudah enak sih sebenarnya buat ngegame yang saya rasain guys. Oke, mungkin cukup itu doang review singkat dari ROM Pixel Experience Plus Android 10 official ini guys. Oke, buat kalian yang pengen cobain ROM ini tapi jangan buat sehari-hari ya. Kalau buat sehari-hari kalian ganti kernel guys. Oke, buat kalian yang pengen cobain kalian bisa cek link download di deskripsi guys. Dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.